Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannaf telah dawuh sampun dawuh penulis kitab nggih menika kitab Kashifatus Haja Kiai Syekh Nawawi Al-Bantani. Faslun fi bayani adati ab'azi minas sholat. Ai hadza ai karpe hadza utawi iki iku faslun fasal fi bayani adati ab'azi, di dalam menerangkan jumlah bilangan ab'azi, sunah-sunah ab'az minas sholati, dari sholat. Nah, salam enggak. Wes, rambutnya hilang mulakno pangkling. Lebih sepupi Aldi Tahir. Aldi Tahir. Loh, ini artis dari mana? Oh, dari salaman sih itu tak ada gue itu salaman. Dulu kayak ratu salaman dulu. Alhamdulillah. Kita ketemu Pak Yai. super istimewa. Kalau mau malih kok. Bruknya motor. Bruknya motor mobil. Lah parkir kira ana motor. Gede-gede ono. Ana motor yang pesane cuma to. Ono mobil parkir mah dinan. Tak senenge denen kowe lalu-lalu tok nek ganti aku. Ini kira ana motor Keluar dari jalur umum ya apa? Koreo apa? Khariqul Ada. Kita teruskan ya. Ab'adus sholati, adapun sunah-sunah ab'ad sholat bil ijmali secara gemblengan, secara global sab'atun ada 7. Amal tafsili, adapun kalau kemudian ditafsil fahya utawi ab'adus sholat isruna ada 20. Wa fi kunuti lan ing dalam salat ing dalam doa kunut minha setengah sangking isrun arba'ata asyara, yaitu ada 14 sunah-sunah ab'ad. Nah, di dalam sholat itu, di dalam rangkaian-rangkaian sholat ini ada satu rukun. Kalau rukun berarti wujubus sholat, hal-hal yang wajib ada di dalam sholat. Yang kedua sunnah. Sunnahnya ada 2, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Kalau sholat ini diumpamakan sebagai manusia, maka rukun ini meliputi kepala dan tubuh atau badan. Jika kemudian kepala atau badan ini tidak ada, maka orang itu mati. Kalau kemudian rukun ini tidak ada, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau sunnah ab'ad ini adalah anggota badan, ono telinga, ada kemudian tangan, ada kaki. Ini namanya ab'ad, dari kata ba'zun, bagian. Sunnah yang bagian daripada sholat, yang artinya kalau kemudian ini tidak ada menjadi cacat atau disabel gitu. Kalau hayat ini artinya adalah aksesoris. Sampean sholat nganggu baju koko, sampean sholat nganggu wangi-wangian, ini adalah bagus. Ini adalah aksesoris. Jadi di antara sunah-sunah hayat ini adalah bacaan-bacaan ketika ruku, ketika sujud, ketika i'tidal, umpamanya tidak dibaca juga tidak apa-apa. Lah sunnah ab'ad itu di antaranya yaitu adalah kalau di dalam mazhab Syafi'i wa fi kunuti, ing dalam doa kunut minha setengah saking sunah-sunahe arba'ata asyara ada 14. Di dalam doa kunut sendiri ada 14 sunnah ab'ad. Wahia, adapun
Al-kunutu, yaitu kunut itu sendiri, itu sudah kemudian abad. Wa qiyamuhu, dan berdirinya ketika kunut ini sudah satu kesunahan, sunah abad. Jadi ketika kemudian doa kunut dijalankan tidak dalam kondisi berdiri, bagaimana sambil duduk, ya ndak apa-apa gitu. Tetapi bagian dari sunnah abadnya itu kalau dilakukan sambil berdiri. Wassolatu ala nabi, yaitu membaca sholawat atas nabi. Tak ambil ke. Drummer kabeh ning kono. Oh, kene berarti. Aku wis salah. Drummer sudah kene kabeh. Ora, ini Liberty. Ini kan tukang gitar. Berarti. Aku tetap pertama. Kenapa? Ada Anu. Iya, sama-sama. Ini juga iya. Oh iya. Oke, Mas. Discord. Iya. Iya Danu. Hah? Maklum santri anyaran. Oh iya. Ada anyaran tadi ini nomornya ngaji mulai. Iya. Sini agak salah. Iya. Oh, Nah. Ya. Salam Sinawang. Udah kayak Bani Mangkang. Bani Mangkang. Bani Israel. cabang makannya. Sama saya. Bani Mangkang. Bani Mangkang. Saya tuku untuk motor rego 1 juta itu. Saya ditumpaki itu. Rego 1 juta. Motor ning saya entuk koyo ngono kuwi. Supra. Apa wae ndukan. Boleh dolan ya cepet. Iya. Jam ayak kan. Apa Impresa? Supra. Supra. Wah, lah kok menarik. Salah. Nih, Kita kan sama. enggak. Aduh. Salut. Kan alumni nih lho. Lek senior. Ya, oke. Masih nau. Meh. Meh. Wahia yang pertama yaitu kunut itu sendiri. Wa qiyamuhu, dan berdiri ketika kunut. Wassolatu ala nabi, dan sholawat atas nabi. Jadi di dalam doa kunut itu kan ada membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi. Lah, membaca sholawat atas nabi ini adalah sunnah abad. Terus yang kedua adalah wa qiyamuhu, dan berdiri ketika membaca sholawatnya itu sendiri. Wassalamu alaihi, dan membaca salam atas Nabi. Jadi sebetulnya sholawat itu umpamanya tidak pakai wassalam, tidak apa. Sholallah ala Muhammad, sholallah ala Muhammad. Nah, tanpa ada salam itu sudah sah, sholawat itu sudah disebut sebagai sholawat. Tetapi karena di dalam perintah Allah di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima.
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Jadi kalau ini sudah cukup, tapi kok kemudian shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi shollallahu ala Muhammad itu cukup, sempurnane shollallahu ala Muhammad wasallam. Itu tambahi wasallam itu. Lah ini kalau kemudian secara tekstualnya begitu. Nah, makanya di dalam mazhab Syafi'i ini wassalam ini menjadi bagian tersendiri dari ab'ad sholat. Umpamanya tidak pakai bagaimana? Yo ndak apa-apa wong jenenge sunah. Mung wae mung pritil jenteke kan begitu. Jadi ab'ad itu adalah maknanya bagian dari itu. Bukan sekedar aksesoris. Wa qiyamuhu dan berdiri ketika mengucapkan wassalam. Wassalatu ala ali dan kemudian bersolawat atas keluarganya Kanjeng Nabi. Ini menjadi satu kesunahan tersendiri. Padahal di dalam ayatnya kan tidak ada. Di dalam ayatnya perintahnya Allah itu kan hanya bersolawat kepada Nabi Muhammad dan kemudian bersalam kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak ada kata-kata wa alihi. Dari mana itu kemudian wa alihi? Dari mana kemudian wa alihi ini? Ini dari hadis Sakolain. Jadi gini, hadis Sakolain itu ada dua matan hadis Sakolain, bahwa di sana Rasulullah menerangkan bahwa akan saya tinggalkan dua pusaka. Yang pertama adalah kitabullah, yang kedua adalah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidun, kan begitu. Ini sing kemudian ada matan yang lain yang lebih kuat daripada ini janjana, yaitu adalah apa? Kitabullah wa sunnat, kitabullah sunnati wa itrati ahli baitihi. Ini kurang populer, tapi derajatnya sebetulnya kalau dari sisi sanadnya lebih kuat. Cuman nak wong nganggo kuwi, kita kok jadi Syiah ngono. Jadi sebetulnya ini bukan persoalan Syiah atau tidak Syiah, tapi ini adalah persoalan apa yang kemudian didhawuhke Kanjeng Nabi untuk mengikuti itrahnya. Nah, persoalannya begini. Para ulama itu berbeda pendapat tentang Ali Muhammad, keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad siapa? Kalau kemudian kalau di dalam ayat wa yutahhirukum ahli baiti wa yutahhirukum tadhira, ini cuman hanya Fatimah, Hasan, Husain dan Ali. Setelahnya itu tidak. Ini kalau kemudian yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Selain itu, jadi sak turune ini tidak masuk dalam kategori sebagai ahlil bait, tapi zuriyah Kanjeng Nabi. Gitu. Jadi zuriyah itu akan berbeda dengan ahlul bait. Nah, jadi tetapi para ulama-ulama juga kemudian menyatakan begini. Yang sebetulnya yang dimaksud dari ahlul bait itu adalah setiap siapa saja yang iman kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ini adalah ahlul baitihi. Maka doa yang di dalam sholawat wa alihi ini adalah untuk orang-orang ya seperti awake dhewe ini, karena mereka sebetulnya seperti awake dhewe lebih butuh doa itu, doa untuk diselamatkan. Gitu. Awake dhewe kan lebih butuh. Ini didasarkan pada apa? Didasarkan dawuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, Salman Farisi minni huwa min ahlil baiti. Salman Al Farisi ini adalah bagian dari kami. Dia adalah termasuk ahlul baitku. Padahal tadi di dalam ayat
para mufasir menyatakan di sana Salman Al Farisi tidak diikutkan, tapi di dalam hadis justru kemudian diikutkan. Oleh karena itu menjadi Ahlul Bait ini ada dua jalur, yaitu jalur nasab secara keturunan dan jalur secara keilmuan atau kemudian jalur secara akhlak. Karena Salman Al Farisi ini dia adalah putra dari seorang pendeta Majusi yang dulunya tinggal di Faris. Orang Faris ini tapi Persia. Tinggal di Persia. Terus kemudian kalau di dalam satu kisahnya Salman Al Farisi, dia itu menemukan catatan-catatan dari ayahnya tentang tanda-tanda sebagai seorang penyelamat, juru selamat tersebut. Terus kemudian dia dari Persia, dia tidak datang di Mekah tapi langsung datang di Madinah, karena diriwayatkan bahwa itu adalah akan hijrah di Madinah. Setelah kemudian dia di Madinah itu menjadi budak. Salman Al Farisi itu menjadi budak. Terus kemudian ketika mendengar bahwa ada salah satu keluarga penduduk Madinah yang dari Mekah mau hijrah situ, terus kemudian dia nyanggong di tengah jalan. Terus kemudian di tengah jalan itu Rasulullah dicegat karena dia orang Persia itu merasa dirinya lebih unggul daripada orang Arab karena sejarah Persia itu lebih sebagai negara adidaya. Dulu pada waktu zaman Rasulullah hidup itu ada dua negara adidaya, yaitu adalah Romawi dan Persia. Ini yang selalu perang terus. Dia merasa melihat, terus kemudian Rasulullah tahu ini sebetulnya siapa. Terus kemudian dia jubahnya diklembrehke hingga sampai belikat yang sebelah kiri itu kelihatan. Karena dideloki mubeng ini terus mubeng terus dia melihat belikat dari Kanjeng Nabi Muhammad itu kayak ada toh warna bentuknya segitiga itu. Muhammadur Rasulullah, Muhammadun abdu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Muhammadun abduhu wa rasuluh. Di pelikatnya ini kayak ana tatone gitu. Ya saiki ditato ngono kok ben dadi nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Muhammadun abduhu wa rasuluh. Yang tidak boleh dihilangkan adalah Muhammadun abduhu, hamba. Tidak boleh dihilangkan. Muhammadun abduhu wa rasuluh. Jangan sampai kemudian Muhammadun Rasulullah tok enggak bisa. Harus ada abduh. Ini jangan sampai ini. Kalau kemudian ini selalu melekat, kamu akan secinta apapun dengan Kanjeng Nabi Muhammad, tidak sampai terpeleset untuk kemudian mentuhankan Kanjeng Nabi Muhammad, karena di sana ada abduhu, hamba daripada Allah. Ini sekali dulu. Wes arek ulang-ulengan arek mencintai tidak jadi masalah. Tapi kalau kemudian abduhu hilang, lah ini jadi bahaya. Dan itu adalah tok di pelikatnya itu. Betul tato. merah-merah ngoten. Nah, kemerah-merahan bentuknya kayak segitiga gitu. Nah, kok nak terus kemudian ana wong ahli Illuminasi, wah ini Freemason ya. Freemason gitu. Nah itu yang sekarang dibuat simbol-simbol bangsane Ansor, sengane kotak-kotak gitu. Wah itu orang Ansor itu keturunannya wong Yahudi lah, kuwi lambangnya kan pakai kotak-kotak gitu. Jadi kemahnya Nabi Daud, Camp David gitu. Terus tekan, nah ini tadi berkenaan dengan keluarga Kanjeng Nabi. Jadi kita menjadi Ahlul Bait itu melalui dua jalur. Jalur pertama dari nasab, jalur kedua dari agama itu sendiri. Yaitu yang dicontohkan oleh Salman Al Farisi tersebut. Setelah kemudian itu, terus kemudian dia pamit, terus kemudian dia bersyahadat di hadapan Rasulullah, terus kemudian dia pamit karena dia adalah seorang budak, harus meneruskan menjaga kebun kurma tuannya.
Nah, termasuk punya jasa besar Salman Al Farisi ini adalah dalam perang Khandaq, perang Parit. Kanjeng Nabi itu kan wong sing sumeleh. Santai aja kabeh kuwi ana sing ngatur. Kenapa awake dhewe mang bingung-bingung. Tapi Salman Al Farisi ini orang Faris, ini logikane main. Iki piye arep perang kok ya ora ana latihan barang iki. Tembak-tembakan apa piye ora ono. Terus kemudian pertahanannya gimana? Wah. Kemudian Salman Farisi bingung karepe dhewe, matur karo Kanjeng Nabi, "Pripun nek ngeten iki nak zaman kula tasih dadi wong kafir." Dicek ning gone kono dadi wong Majusi, iku nak bangsa Persia itu mau perang, itu pertahanan yang paling utama itu adalah parit. Karena untuk menyegah serbuan itu. Maka Madinah pada waktu itu diparit. Diparet ngubengi, terus kemudian sehingga kemudian ketika orang-orang Yahudi Madinah suku Qainuqa dan Khazraj mau menyerang itu terhambat oleh parit tersebut. Karena kalau dia pakai kuda, dia kudanya harus masuk parit. Kalau kemudian naik juga kemudian orang Islam tinggal di atas tinggal nombai atau manai, kan enak kan begitu. Nah itu sebagai pencegahan itu. Nah di tengah-tengah menggali parit ini ada satu batu yang besar sekali, ditutuk sama sahabat-sahabat yang lain itu tidak pecah itu batunya tersebut. Terus matur niki pripun lagi ono apa dinggokke apa piye ya parite. Ini Kanjeng Nabi njikuk palu terus kemudian ditutuk duwer mencrat metu genine. Jret gitu. Lah di dalam ketika punceratan api dari batu ini Kanjeng Nabi Muhammad melihat Romawi, kerajaan Romawi. Terus lagi jret melihat kerajaan Persia. Terus kemudian Rasulullah dawuhe sesuk bakal Romawi ambek Persia iki di bawah kelebon Islam, kesurupan Islam, nah cara Farisi begitu. Dan itu terjadi ketika Rasulullah sudah meninggal dunia. Pada waktu Rasulullah itu dawuh sing kaya ngono ki kanggone akal iku ora mungkin. Padha karo saiki Amerika kalah iku ora mungkin. Dolar kabeh, duit sak donya dikuasai dolar kok. Teknologi Amerika kabeh kok. Amerika kalah saka ndi? Nah, tapi ternyata ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab justru Rom ini yang kemudian pertama kali dikalahkan oleh orang Islam dengan kemudian penyerangan benteng Khaybar tersebut, sehingga kemudian ada salah seorang panglimanya yang namanya Hercules IV ini yang kemudian dibunuh oleh Sayyidina Umar. Hercules itu adalah nama panglima Hercules IV di sana. Ini adalah panglima dari Romawi yang menjaga benteng Khaybar tersebut dan kemudian dia dibunuh oleh Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar itu adalah pembunuh anak Zeus. Pembunuh anak Tuhan. Hercules. Tapi juga ada satu kisah tersendiri. Di benteng Khaybar tersebut ada salah seorang anak daripada jadi gubernur jenderalnya. Wayune ra karuan. Ana wong ahli Quran, macane Quran fasih, mencintai si dia. Terus kemudian kan ditaklukkan iki. Nah ditaklukkan iki kan mesti kemudian menjadi taklukan. Anake termasuk anake juga taklukan. Wis saiki kowe arep apa? Wis tak kawin gelem ora? Moh. Kowe wong Islam kok. Lho, nak Islam napa? Ya moh pokoke. Ya nak kowe gelem, aku gelem nak kowe arep nikahi aku asal kowe gelem mlebu Nasrani. Ngekek awak. Mesake Peter. Bener-bener komunis wae.
Win to win solution. Win-win Terus solution. kabar minggu dan so apa ngaji ngene. Ora muncul. Nah, dalam negosiasi itu kan sangat lama. Akhirnya dia punya pemikiran begini. Alah dek nenek wedok, engko umpamane wis hamil kak ya aku mlebu Islam neh kan ya ora apa-apa to. Nah, kayak gitu. Punya pemikiran demikian. Nah, wis hamil terus kok akhirnya dia mau tak ajak. Ternyata setelah kemudian dia menikahinya murtad, semua hafalannya itu hilang. Semua hafalannya hilang dan kemudian hingga sampai mati dia dalam kondisi masih Nasrani. Ini artinya apa? Wong sing koyok ngono apal Quran. Ini termasuk sahabat Nabi yang dulu pernah dipercaya oleh Nabi untuk mengajar Al-Quran kepada kaum-kaum. Tapi akhirnya mati nih su'ul khotimah gara-gara soal pernikahan. Maka nak golek bojo ki ya sing apik, kira-kira sing aliran ngono kan. Nah aliran kita ya kan aliran rewo-rewo kudu jak gelem jak rewo-rewo. Tapi yo ngaji yo gelem ngono lho. Sak frekuensi lah. Akhirnya demikian itu. Iku wong sing apa meneh sing karo awake dhewe artinya apa? Terbuka kemungkinan. Maka kita tidak diperkenankan untuk menyangka kepada orang yang sekarang mungkin ora gelem ngaji, ora gelem sholat, bisa jadi di akhir hayatnya ini akan jadi berbeda, bahwa orang sing ilmune dhuwur sundul langit iku sing matine suul khotimah, sing wong iki wal gedhual kodhok kadal diuntal iso-iso wae matine husnul khotimah. Artinya begitu. Artinya kita harus hati-hatilah, jangan jadi gini, wong nglakoni ibadah itu abot. Ternyata lebih abot ketika selesai ibadah. Abotnya di mana? Bukan menjalankannya itu, tetapi ya abotnya menjaga perasaan supaya kita tidak merasa lebih mulia dari mereka. Itu lebih abotnya di situ. Yang harus kita jaga dari ini semuanya, dari kita jangan sampai kemudian merasa mulia dari siapapun. Bahkan begini, sing jenenge sombong itu adalah dimana ketika dia masih melihat ada makhluk yang Gusti Allah ning dhuwur bumi nisoring langit sing luwih ina timbang dheweke, senajan iku rupane khinjir, kalbun atau Fir'aun sekalipun. Kita harus mengingkari wong kafir perbuatannya, akidahe. Tetapi kita jangan sampai merasa lebih mulia dari mereka. Bisa jadi wong sing begini-begini sing soleh-soleh mereka lebih hina dan ketika matinya lebih hina daripada hinanya matinya Fir'aun. Itu kan a'udzubillah min dzalik. Semoga kita selamat dari itu semua. Amin. Nah, begitu ya. Gitu ki. Paling aman nggih. Kados garwa sing jenenge Husnul Khotimah. Oh iya. Sisa nanggele ngene wae sisa dadi nek sapa wae bojone awake dhewe engko nek dadi nganten dipindah jenenge Husnul Khotimah. Dimakan iki. Lucu. Bojone emang Husnul Khotimah. Mas, anakku cuma jadi kasafah loh. Jadi kasafah. Ono kuwi. Ono siap. Namanya Islami sekali, kasafah. Aku dulu. Aturan ben Islami. Iya, Islami. Berbau Islam. Perlu apa? Lu kertas dususane. Akikoh. Gimana Mbak Miko ini? Salman Al Farisi niku sing anu nggih, umurnya panjang. Oh, Anas bin Malik. Oh,
Anas bin Malik itu umurnya sangat panjang sekali hingga sampai 100 sekian, wakilah 200 sekian begitu. Hingga sampai semua Anas bin Malik itu kan istrinya banyak sekali, lebih dari 4. Jadi anaknya banyak juga, anaknya ada sekian puluh atau 100 sekian begitu, saking angkai bojone. Dan ketika dia meninggal, itu semua anak-anaknya itu sudah meninggal, lebih dulu meninggal daripada dia. Terus sing ngopeni sapa ya putu-putune kan begitu. Karena anaknya banyak. Itu Anas bin Malik. Dan rumusnya satu. Anas bin Malik itu mengamalkan dawuhe Kanjeng Nabi, silatu rahim jalbul rizki watulil umri. Yang menjadikan umurnya panjang itu silaturahmi, silaturahim itu membuka rezeki dan memanjangkan umur gitu. Logikanya piye? Logikanya ngene. Nek sing jenenge silaturahmi jalbu rezeki ya mungkin kita membuka koneksi berarti silaturahmi tanpa ada menyambung rasa cinta. Kok masa ada orang kepercayaan akan mempercayai kita, kan tidak. Dengan demikian akhirnya kita akan membuka rezeki dari situ gitu. Umpamane ketemu Bang sapa, umpamane Bang Zul gitu. Wah, aku mbok golek-golek ke opo nih nabuh kendang plok. Rasa nabuh ya tukang asah-asah ra apa-apa. Nah kan akhirnya jadi terbuka rezeki karena menyambung silaturahmi. Kalau kemudian tulul umri, masa kemudian silaturahmi itu bisa menyambung umur gitu. Kalau tadi kan Anas memang betul-betul secara fisik umurnya panjang. Tapi banyak sekali orang yang suka kemudian silaturahmi umurnya pendek. Masalah silaturahmi mbek ngombe. Akhirnya pankreasnya kena, ginjalnya kena. Jadi gini. Silaturahmi umur panjang itu bukan dalam artian usianya yang panjang, tetapi dia akan dikenang oleh banyak orang karena baiknya. Kalau begitu berarti Fir'aun juga umurnya panjang. Oh iya, Fir'aun panjang, tapi kan dikenang bukan baiknya. Gitu. Kalau kita sering silaturahmi, oh mbah kae to, biyen nak nganu. Nah, PKB. Tapi juga secara fisik begini. Bahwa gangguan kesehatan yang paling banyak merenggut nyawa itu pertama adalah jantung dan stroke. Itu yang banyak merenggut nyawa. Walaupun AIDS dan lain sebagainya ini penyakit yang tidak ada obatnya, tapi kan tidak banyak merenggut nyawa tinimbang daripada jantung dan stroke. Di antara kemudian penyebab stroke itu juga karena jantungnya bermasalah. Di samping kemudian salah satu sebab daripada jantung bermasalah karena pikirannya tidak stabil, maka kemudian naik turunnya ini juga tidak stabil. Di antaranya yang bisa menstabilkan itu adalah nak bercurhat. Nah, awake dhewe silaturahmi curhat. Posisi Kan akhirnya menstabilkan pola berpikir. Nah, bawa sambat. Bongkar muatan. tak Dibalik. Mas. Apa Mas? Nah, itu diantaranya begitu. Tapi gini, ya kadang-kadang wong silaturahmi curhat ke sana, curhat ke sini. Ini memang bisa walaupun tidak ada solusinya, tetapi setidaknya akan meringankan beban yang kita terima. Tetapi itu kalau pas sing dicurhati sopo. Kadang-kadang dicurhati malah tambah ngember ono rene. Sambat sampai lagi langsung dikene. Lah kok kowe aku ki iya. yo nangis zaman pandemi yo nangis bari yo. Ora coba ora
Aku ya podo juga nyeneng bareng. Ini tok. Ujung mending. Awalnya ngono. Umumnya ngono ya. Malah tambah Ana kan malah dadi lega. Lho, ana sing menderita. Wa fi tasahudi, dan di dalam tasahud iku sitatun ada 6. Jadi tadi secara ijmali, secara global ada 7, secara secara tafsir secara rinci ada 20. 14 ada di dalam doa kunut, yang kemudian 6 ada di dalam tasyahud. Tasyahud itu at-tahiyat. Wahia tasyahudi. Wa fi tasyahudi, dan di dalam tasyahud sitatun ada 6. Wahia yaitu tasyahudul awal, yaitu tasyahud yang pertama. Jadi umpamanya ana wong kok kemudian sholat maghrib tidak pakai tasyahud awal, ini sah apa enggak? Sah. Isya bagaimana? Ya sah. Kalau kemudian zuhur bagaimana? Ya sah. Pokoknya tasyahud awal ini hukumnya sunnah abad. Gitu. Ning mung wae nak diimbake, tak dianalogikan manusia, iku dia pritil tangane gitu. Atau kemudian dia cacat walaupun masih hidup, artinya masih sah sholatnya. Yang pertama tasyahudul awal. Wa qu'uduhu, dan duduknya. Duduk di dalam, ketika bertasahud itu dalam kondisi duduk. Wa sholatu ala nabi fihi, dan bersolawat kepada nabi di dalam tasyahud. Berarti kalau begitu, kalau kemudian tasyahud bersolawat itu sunnah, jadi tasyahud itu umpamane at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nak pelencing lunga sah apa ora? Sah. Cuman padha wae karo wong cacat pritil tangane, karena bersolawat ini adalah bagian dari ab'ate tasyahud gitu. Tapi tasyahud awal itu adalah ab'ate, bagian daripada anggota daripada sholat gitu. Jadi umpamane tangan iki jek ana driji-drijine, tapi nak ora nganggo sholawat drijine sing ilang, tapi nak ora nganggo tasyahud tangane sing ilang. Cara menganalogikannya begitu. Wa sholatu ala ali, dan bersolawat kepada keluarganya. Fi tasyahudil akhir, di dalam tasyahud akhir. Wa qu'uduhu, dan duduk di dalam kemudian bersolawat kepada nabi dan kepada keluarganya. Ini yang kemudian di dalam tasyahud. Jadi kalau di dalam tasyahud tidak termasuk sunnah ab'ad, itu adalah apa? Yaitu membaca sholawat kepada sahabat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Hati-hati ketika membaca assalamualaikum, karena rukun kauli, rukun yang diucapkan itu pertama takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, dan salam. Berarti assalamualaikum walaupun sederhana ini justru tingkatannya lebih tinggi dari yang mana-mana, dari sunnah-sunnah. Dan ketika membacanya keliru, ini justru akan merusak daripada sholat itu. Kalau tasyahud awal tadi, bukan tasyahud akhir, itu pamane kok keliru, ana keplesete, ada bacaan yang lahan, ini tidak berpengaruh daripada sholat itu sendiri. Tapi kalau salam yang pertama, bukan salam yang kedua, itu kadang-kadang ketika kita kesusu arep pingin lunga, bukan dibaca assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, salam.
tidak pakai alif lam, ini keliru. Harusnya asal. Karena apa? Ini yang diajarkan Kanjeng Nabi demikian. Atau ada ketambahan begini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, kita tapi itu malah tidak pas gitu. Nah, cukup assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tasyahudul, nah apa sih sok menah ya? Udah agak malam. Biar nanti ora dengan jam 12. Diterus kesek. Dua-duanya harus diperjelas kan atau satunya disir gitu. Apanya? Assalamualaikum. Oh, gini. Yang kedua, ini umpamanya tidak dibaca baik sengaja ataupun lupa, itu tidak ada masalah. Gitu. Karena yang kedua ini salam yang kedua ini posisinya bukan sunnah abad tapi sunnah hayat. Tapi ketika kemudian dia sudah kemudian wis kadung kebacut baca salam yang kedua ya dirampungke assalamualaikum warahmatullah titik. Jangan lah iki malah jadi batal kabeh sak salate karena dia belum rampung sholat dia sudah kemudian membatalkan sholat. Jadi umpamanya dek nenek dicukupkan assalamualaikum warahmatullah. Terus kemudian dek nenek sudah kemudian niat keluar dari sholat malah kemudian sah. Arab itu, wong-wong Arab itu nak sholat do cetil-cetil. Salame siji tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing keduanya ora krungu. Memang sengaja disir atau enggak di? Ya saya tidak tahu. Kita kayak takoni toh. Selera imam. Selera imam betul. Tapi tidak apa-apa. Rasane ngono Tidak kae apa-apa. takon. Jadi Tunggone ya wis sulit maki. Santok mi. Iso dijari pemburi iku. Sing kiwa kok mboten muni. Rukun kan yang pertama. ya betul. Yang Dua kan tante ini. Kita bebas. Assalamualaikum warahmatullahi bebas. Rada suwi iki. Rada suwi. Air susu ibu niku kula supe najis napa mboten nggih? Mboten. Mboten nggih. Jadi semua apa yang ada dalam tubuh kalau itu tidak keluar dari jalan depan dan jalan belakang atau keluar dari perut ini tidak najis. Umpamanya kopok ini tidak najis tapi gilani. Umbel itu tidak najis, itu jijiki. Nah, air liur itu kalau keluarnya dari sela-sela gigi itu tidak najis. Tapi kalau air liur yang keluarnya dari perut, kayak wong turu miring, itu najis. Gitu. Walaupun kopok ini kan kalau dulu zaman biyen awake dhewe cilik-cilik iku ana cah sekolah wah kopokan nambune ra enak. Lah itu sebetulnya tidak najis. Atau umpamanya luka. Luka kan ada teles-telesnya. Ini tidak najis kecuali kalau kemudian di situ ada darah merahnya, malah mutan najis, terkena najis. Kalau air susu ibu najis berarti nyusoni anak, berarti nyusoni barang najis. Walaupun itu di dalamnya sini dia berkumul dengan darah. Berarti nek gumoh niku dadose. Nah, nak gumoh itu sudah keluar dari perut. Oh. Beda dengan kemudian tapi nek bayi niku nek sebelum mengkonsumsi apapun selain air susu, air kencingnya tidak najis. Najis mukhaffafah. Najis Mukhaffafah itu. Najis yang ringan.
tetapi dan gumoi sing keluar dari perut tetap najis Oh. mutawasyithah. Meskipun itu gumuhe asi nggih. Ya, bau. Siapa punya anak atau Lah iya Makanya dia takon. gumo piye? Nek kemuncratan berarti Monggolando. Monggolando. Tapi pamane bayi kecil biasanya kan gini. Memang dia belum punya gigi, itu biasa nak ces. Ini tidak najis, ces itu. Karena memang di sela-sela dari terutama ketika gigi mau keluar, ini si anak memproduksi air liur lebih banyak. Jadi sering ngeces. Gitu. Ini yang biasa diperhatikan. Ya, berarti air asinya itu tidak najis, tapi kalau itu sudah gumoh, Nah, itu yang baru najis. karena keluarnya tidak dari mulutnya tapi keluarnya dari dalam perutnya. Kalau air susu istri, buat najis juga. Indah. Enggak, saya kan Iya, tidak najis dan halal. Oh iya. buatan jadi Kolesterol. jadi Oh, anak enggak. Gini, kecuali menurut pendapatnya Syekh Nasiruddin Albani. Di luar itu tidak, karena syarat menjadi saudara rodhoah, saudara suson itu apabila dia disusui sebelum umur lebih dari 2 tahun dalam kalender Komariah Hijriyah. Berarti 1 tahun kurang 11 hari. Gitu. Berarti kalau 2 tahun berarti kurang dari 22 hari. 2 tahun kurang dari 22 hari. Itu kalau lebih daripada itu maka nanti hukumnya berbeda. Dan dia disusui lebih dari 3 kali dalam beda waktu dan setiap kemudian menyusuinya dalam kondisi hingga sampai kenyang, sampai dilepeh dewe. Terus metu gini dewe, lah ini berarti dia sudah nganti warak. 1, engkau meneh disusui kok sampai 3 kali, baru ini disebut dengan saudara rodhoah. Kalau tidak begitu, maka belum bisa disebut saudara. Umpamanya wong wedok ki, terus kemudian anaknya kok nangis susoni padahal dene ra mentu susune. Ya tidak menjadi saudara rodhoah. kalau susunya susu yang dipompa tidak langsung Ya. dari sumbernya. Bagaimana kalau kemudian susunya itu adalah susu yang dipompa? Ini termasuk demikian itu, termasuk saudara rodhoah gitu. Karena ada beberapa memang seorang wanita pentele mentelep, jadi tidak bisa kemudian menyusui. Jadi nyusunya dipompa sik, terus kemudian dicendoi. Tapi ada kemudian bahwa yang diharuskan bahwa yang namanya saudara rodhoah itu adalah yang kemudian mimike mentetek langsung dari puting. Pendek. Kalau tidak dari puting seperti dicendoi tidak masuk kategori. Ini khilaf daripada itu. Yang berbahaya di rumah sakit itu kan ada sekarang banyak bank ASI. Ya. Jadi jejer-jejer iki anon simpulan simpuh. Iku lanang Bang. Tidak, dia tempat kayak loker Betawi toh. Betawi. Makasih. Jadi ada sing bayi yang ibunya nggak ada di psikis kalau. Dan itu ngamur ya, ora Nah, izin Mas. sih. Enggak, maksudnya yo Darah, sudah umum. donor darah mana ya kak? Donor Bukan ASI donor, ngono. Donor. donor ASI gitu. Donor sperma bareng gitu. Iya campur bayi tabung. Jadi susu lagi nek sampai besar terus kan pasti ada kemungkinan ketemu kan Ya anaknya. anaknya, dan kalau dulu waktu itu persusuan yang tidak diketahui kan Oh. bisa saja. Jadi tidak boleh. Harus piye? Gini. Bagus, ana solusine wis ana. Dulu sertifikat toh. Ya? Sertifikat. Sertifikat Biasanya kan sopo botolnya sing dikasih ngono. tulisan. Biasanya botolnya kasih tulisan. Jadi sebelum pagi-pagi itu dipoh pupuk terus masukkan dengan botol, masukkan dengan kulkas. Nah, kulkas itu tidak dengan pendingin, tapi juga kemudian bukan yang paling bawah ini. Kalau biasanya ibu-ibu yang wanita karir gitu berangkat, jadi
pembantu atau rumah apa itu penitipan anak kan begitu. Kadang-kadang memang mereka rada ngawur juga sih, tidak kemudian atau kemudian pas entek kok nangis, wah goleki nggone liyane kok jek kebak wonge ora patok lebokke pok gitu. Persoalannya gitu. Kalau kemudian menurut kaul yang pertama, kalau sampai beberapa kali ya malah jadi dia sebagai saudara rodhoah. Tapi bisa yakin apa kemudian itu adalah hanya sekedar zon itu mbok menawa prasangka. Kalau belum yakin, belum bisa kemudian ditetapkan bahwa ini ada saudara rodhoah yang tidak diketahui. Kalau kemudian sampai kemudian ada keyakinan di sana, berarti nanti jadi saudara rodhoah sak Kota. yang pada waktu itu jadi gini. Seorang laki-laki kalau dia yakin bahwa ayahnya mempunyai istri di desa tersebut, tetapi tidak tahu, yakin punya istri di desa itu dan punya anak. Sebelum saya kemudian menemukan yakin bahwa anak dari ayah saya dari istrinya yang di sana ini kok kemudian anaknya ini, maka wanita seluruh desa haram buat saya. Karena ada keyakinan di sana ada saudara saya. Tapi saudara saya yang mana? Ini menarik kan ya. Di rumah sakit karena anak saya tahu cuma anak saya alhamdulillah banyak rezeki. Ya lancar. Itu bank ASI itu sekarang dibuat jadi tidak botol, tapi sudah jadi segel-segel plastik yang apa? Koyok kuwi lho. Koyok Susu Frisian Flags. Indomaret itu dengan tidak ada namanya kembar semua. Aduh. Banyak sekali. Jadi mau Thailand. Nggak apa namanya kamu? Tapi emang izin dulu sama itu sih sama orang tuanya. Tapi mungkin genre ono tandane blas ora ya wis susune wong akeh. Karena sekarang musim juga kalau orang itu donor. Jadi donor ASI karena terlalu banyak toh. Kalau terlalu banyak bangkai juga Iya, kan betul. menggigil. Terus donor ASI, donor ASI kayak rumah sakit kabeh, rumah sakit susune wong akeh rodhoah foto haram. Indonesia berarti itu kudu golek wong Joko ning. Cuma ngawin tanggomu. Ora. Nek ibuke kuwi dadi ibu susuan, tak rabi oleh. Wis dadi ibu anakku. Karena tak rabi wae piye. Cakeng teh. Jadi ada ya. Nyambut goreng. Itu nyata loh. Dan itu di nyata. Ya. Ya itu satu perhatian sendiri bagi kita semuanya, saudara-saudara yang ternyata memang ada anaknya yang kemudian dirawat di rumah sakit, lahir di rumah sakit. Ini harus berdoa kita bahwa kita, istri-istri kita, saudara-saudara perempuan kita bisa menyusui sendiri dari anak-anak itu. Karena itu suatu kebahagiaan sendiri. Satu kebahagiaan. Jadi janjane gini, yang menjadi kewajiban menyusui anak itu adalah bapak. Bingung kan sampean? Oleh karena itu, kalau kemudian ibu minta bayaran atas menyusuinya, itu adalah haknya. Di satu bapak iri Maka ketika kita mencarikan ibu rodhoah, maka yang wajib membayar ibu rodhoah adalah ayahnya, bukan ibunya. Umpamanya ibunya tidak punya, tidak memproduksi itu. Tapi yo apa yo ono, yo ono wae. Itu umpamanya wah ya nyapok ngono wis meneng wae gitu. Itu dilebokno habis disedot terus dimasukkan di segel. Berarti api. Seperti kap-kap ngono kuwi. Pouch-pouch. Ya semoga umpamanya kayak Romani tidak diru-diru kayak gitu, tetap ada
Saya waktu itu di rumah sakit PKU Muhammadiyah. Weh, begitu sudah. Tidak. Oh. Ya, tapi nek rumah sakit maksudnya kalau mau kerja. Elizabeth. Ya, mereka karena nggak paham ya. Ya, karena memang orang umum tidak mengenal namanya saudara Rozoa. Rumah sakit NU karena mesti ra mungkin ya. Ya orang mungkin cuman rumah sakit Muhammadiyah jos. Kedua kan. Dari pelayanan dari Ini aktivis nih. Kita aja ngono langsung Tahan udah cocok balik ke Muhammadiyah. Wis Terasa Aku secara akademisi, secara keilmuan oke banget, tapi secara manajemen Lendek. Kalau maharul yang semengira umum deh ini. Kendangi. tapi nganu PKU Muhammadiyah Wonosobo ya gede api karyawannya wong NU kabeh. Wong Pasiennya wong NU kabeh. Ada pelayanan doa loh ya. Gimana Ibu? Sudah sehat gini, mari kita berdoa bersama kok. Rumahnya ada, rumahnya ada. rumahnya ada. Lu kan yang Kristen, ya lu ini sini romani. Kan ngomong salam. Iya orang semua bawa lah sahabat tenang. Anu lho, mereka awal rumah Dari Turki. Oh, Hobinya. Masya Allah. Langsung di beliau dari Turki bawa. Yakat. Iya. Ini rasanya. Pikir rasanya apa Mas masak dari. Yakat saka Turki. Sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penting loh Ibu. Rara dalili jadi. Yakat profesi. Ini matangnya ra diopen lho, Mas. Saka Turki. Panas. Jadi gagal perawat panas. Mesake lho Turki itu negaranya pengungsi dari Syria, dari Irak itu kan keleleran. Jadi